Nah, sekarang kan kita punya tema nih ya, Ya. tentang liburan. Kakak mau tanya nih satu persatu di antara kalian, mulai dari Suci. Dari pengalaman pribadi Suci nih. Pengalaman pribadi Suci, apa liburan terbaik yang kamu alami? Yang membuat eh kamu terkesan nih? Yang gitu loh. yang buat terkesan tuh yang masa kecil aja sih, pas sama Tasya, sama teman Hmm, TK. hmm. Kayak itu kayak berasa seru banget, kayak belum memikirkan apa, terus cuma main, terus menikmati gitu. Tanpa dosa gitu Iya, ya. tanpa memikirkan apa gitu. Permainan apa itu waktu kamu Ada tamasya? masuk ke taman, taman kayak taman kupu-kupu gitu loh. Oh, kayak jadi kayak tempat butterfly Iya, park butterfly, iya, gitu ya. heeh. Oke. Sama Dan liburan terburuk yang kamu alami liburan terburuk yang aku alami pas ke Batur. ke Gunung Batur ya? Ya, Iya, karena kan kita tinggal di Bali ya. Jadi Gunung Batur tujuan biasanya untuk liburan. Dan dari pengalaman terburukmu itu kamu mempunyai pengalaman apa nih? Karena kamu mengalami hal liburan yang terburuk buat kamu itu. iya, banyak banyak gininya, banyak halangannya mau ke sana tuh. Seperti mau ada mobil dari sana sini, terus ada pohon jatuh juga, Hmm. kayak gitu. Terus ada tempat liburan impian kamu nih. Di mana tuh? Ke mana? Impian yang kamu list ada di daftar list. Oh, aku minggu depan, oh aku liburan yang mendatang aku mau ke Kintamani, hot spring, atau mau ke air terjun gitu. Iya, ada mau ke Kintamani sih. Ada ya? Iya, ya pasti ke Oke. Kintamani pasti ada. Dan itu membuat kamu menjadi begitu spesial dalam hati kamu atau ada keinginan saja untuk ke sana? Keinginan saja. Keinginan saja. Jadi Iya. nggak ada yang spesial ya. Hmm. Terus masalah liburan masa kecilmu gimana? Eh, kamu bisa membedakan nggak liburan saat kamu kecil dan liburan saat kamu menikmati sekarang yang sekarang ini? Ada bedanya, tapi sama-sama seru, tapi tetap aja ada bedanya. Karena kan kecil kan kita cuma tahu main, belanja, main, Hmm, belanja. Terus sekarang tuh pasti mikirnya tuh kayak kalau mau belanja menikmati gini gitu, tapi tetap menikmati. menikmati setiap liburanmu ya. Ya, Keren pengalamanmu. Dan sekarang Nika, hmm, oke. Nika, liburan yang pernah kamu alami yang membuat kamu begitu berkesan, yang membuat kamu mempunyai kesan bagus, ya mah. kemah. Hmm, itu jadi kamu suatu hari kamu liburan dan kamu berkemah. Nah, apa yang berkesan dari kemah itu? Karena kita banyak mau belajar tentang alam sih, tentang bertahan hidup. Kamu suka alam berarti ya. Dan yang terburuk yang membuat kamu menjadi ah dan dapat pelajaran dari pengalaman terburukmu dari liburan itu apa? Apa ya, terburuk tuh jatuh sih kak. Jatuh. Iya, jatuh Dari dari mana nih? ketinggian tuh. Pohon kelapa. Enggak, dari apa, batang tebu itu loh kan mau turun, itu kepleset. Ah, ya, Itu kakak yang bisa paling ambil kesimpulan kamu mempunyai pengalaman terburuk jatuh dari itu karena kamu dari tebing ke tebing kamu kemah. Dan dari pengalaman itu kamu mendapatkan apa? Yang pelajaran dari pengalaman kamu terjatuh itu. lebih lebih berhati-hati sih. Lebih waspada dan hati-hati. Ya, Bagus. Sekarang Jenny. Liburan yang paling berkesan yang pernah liburan kamu alami. liburan yang paling berkesan itu waktu ke Waterboom sih. Ke Waterboom. Ya, Keren dong. Nah, itu apa yang membuat kamu berkesan di sana? karena kan ke Waterboom itu sama ibu sama adik gitu Satu main-main. keluarga ya. Oh, nice family ya. Dan liburan terburuk yang kamu dapatkan sama pelajaran yang kamu dapatkan dari pengalaman terburuk apa nih? Dari liburan Um, terburukmu? Sejauh ini waktu liburan ke Ubud waktu ini itu Hmm. jadi pelajaran banget, itu agak sensitif ya buat dibahas, cuman pelajarannya itu menurutnya Jenny itu kalau kemana-mana usahakan bilang permisi dimanapun berada. Oh iya, benar-benar.
Dan mungkin kamu mempunyai keinginan ada di daftar pikiranmu ya. Nike tadi belum jawab itu ya. Kita lewatkan. Ada nggak kalian berdua jawab? Ada list di mana? Oh, mungkin liburan nanti di Galungan atau di mana aku mau kemana gitu. Aku pengen ke pantai sih menikmati. Pantai, menikmati pantai. Kalau kamu? Sama seperti Suci ke Kintamani. Kintamani, oke, suara terbanyak dong. Dan untuk liburanmu pas masa kecil gimana nih Kak sama Jenny? Nih Kak, perbedaan saat kamu libur masa kecilmu nih. Nyaman, nikmat, senang atau bagaimana pas masa kecil? Lebih meluangkan waktu sama keluarga dan sama teman-teman. Ya. Dapat menikmati liburan kita dengan Ah. Nah, jadi kamu bisa dong merasakan perbedaan masa libur anak-anak dan sekarang meskipun kalian juga masih anak-anak, tapi ada banyak perbedaan. Nah, sekarang perbedaannya di mana kamu menikmatinya? Sekarang kamu menikmati liburan tuh lebih yang atau yang bagaimana gitu? lebih berkesan yang sekarang. Lebih berkesan yang sekarang dan lebih ya kamu menikmati ya. Oke, Jenny gimana kalau yang tempat liburan yang di daftar list sudah pasti Kintamani. Nah, perbedaan dari liburan masa kecil dan sekarang kamu lebih menikmati yang mana? Kalau boleh jujur ya, sekarang sih. Sekarang kamu lebih menikmati karena kamu sudah merasakan sudah remaja. Iya. Ya, sudah menikmati segala yang kamu lihat. Bahkan kamu karena kamu hobi kamu mendengar musik, jadi kamu selalu akan menikmati apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Jadi lebih Bagus, santai. santai. Sekarang Dharma Ayu. Nah, Dharma Ayu nih, liburan terbaik yang pernah kamu alamin dan yang berkesan dalam hatimu mungkin. Ubud. Ke Ubud. Ya, coba ceritain dikit. Di mana itu dan mana yang berkesan di Ubud di mana? Paling berkesan sih namanya waktu itu ya. Mante Forest, Campuhan, atau karena jalan-jalan? Iya, karena jalan-jalan itu kayak ke pasar seni. Oh, di pasar seni, Ubud Market ya. Dan itu membuat kamu berkesan. Dan dari liburan terburuk yang kamu alami apa nih? Kebetulan saya sama Suci adik kakak jadi sama dibantu. Gitu, oke. Nah, kalau kamu menurut kamu untuk list liburanmu di depan, kamu pengen kemana tuh kira-kira? Ya walaupun kayaknya masih jauh sih kalau bisa keluar negeri. Keluar dari Ubud, pindah Ya, tempat, di luar negeri, luar kota. luar kota. Iya, kita liburannya di pulau sendiri ya. Oh, dan apa yang membuat kamu spesial pada liburanmu itu? Mungkin spesialnya karena Spesial yang membuat kamu spesial dalam liburan kita? seru. Seru, Iya. bareng-bareng. Iya. Ya, oke. Terus kamu bisa nggak bedain masa kecilmu, masa liburan masa kecilmu sama sekarang kamu lebih menikmati yang mana? Sama-sama menikmati aja sih, cuma lebih seruan yang sekarang. Ya iya dong, sekarang masa remaja, sekarang kembali ke Suci. Kita akan tanya-tanya nih tip dan trik yang bagaimana cara kamu merencanakan. Kamu gimana waktu mau merencanakan liburanmu nih? Terasin. Yang gimana tuh? Ya, Mau kamu merencanakan kalau ya, aku mau merencanakan sesuatu liburan untuk di liburan mendatang. Kayaknya aku mau menyiapkan kopi di dalam tasku. Aku mau menyiapkan tripod supaya aku bisa selfie mungkin gitu-gitu loh. Misalkan, ada nggak kamu punya berpikir untuk liburan di depan untuk lebih nyaman? Oh, kalau lebih nyaman bawa barang gitu kan? Ya, Ya bawa ya kayak kakak bilang sih bawa tripod biar bisa menikmati sendiri terus bawa
Nggak bisa bawa earphone juga biar bisa menikmati hmm, musik. Terus Terus biar nggak stres dalam bepergian. biar nggak stres bawa uang. Oh, harus bawa uang, harus bawa uang. Bener, itu yang utama. Bener, bener kan yang utama. Terus, Karena uang kan bisa beli di jalan. iya, jadi kita harus mempersiapkan diri sebelum liburan. Kita harus kumpulin uang, itu yang Iya, terutama. itu yang Dan pertama. setelah itu kita berpikir ke arah mana, baru kita mempunyai itu semuanya. Dan menurutmu wajib yang dibawa barang tuh tripod ya, sama alat make up ya. Iya, sama HP juga HP. Nah, kalau kamu, Nika, kamu apa yang kamu siapkan waktu kita mau liburan nih? Hmm? Yang biasa kamu siapkan? Ya aku siapin baju sih utama. Utama baju. Baju. Uang nggak perlu ya? Uang perlu dong. Karena kita butuh uang. Terus satu hal lagi supaya kamu bisa menghindari rasa stres saat kamu Sekolah. enggak, saat kita mau liburan biar Dengan saat liburan menikmatinya biar sih. nggak stres di dalam liburan bad mood, Menikmatinya. biar nggak bad mood gitu, menikmati yang ada. Menikmati. Pinter, kamu pinter. Menikmati. Jadi menurutmu uang utama untuk kita siapkan Iya. dan hati. Karena apa? Kalau kita ada uang, segala yang kita mau kita bisa, dan itu yang kita mengikuti semua. Bisa dong, pasti. Sekarang Jenny gimana menurut Jenny? Persiapan apa dan tip apa yang untuk kamu biar nggak stres, menghindari stres dalam liburan? Yang pertama pastinya setuju sama yang lain, uang pertama, lalu nyiapin obat-obatan pribadi, terus nyiapin pakaian. Nyiapin pakaiannya tuh ngeliat tempatnya dulu di mana nih kita staycation-nya gitu. Oh ya, Kalau emang tempatnya dingin, banyakin bawa sweater gitu. Terus menghindari tips stres. menghindari stresnya itu menurut Jenny lakuin sesuatu yang emang kesukaan kita. Apa yang biasanya kita lakuin kalau emang lagi tiba-tiba ngerasa sedih atau apa, lakuin hal-hal yang kita suka gitu. Pintar. Kamu Darmayu? Yang harus disiapin utama sih sama uang. Kedua, outfit untuk liburan kemana harus disiapin itu biar kita nggak kebanyakan bawa barang gitu kayak nggak jelas gitu, mending disiapin dari rumah. Ini cocoknya sama yang mana? Menghindari stres nih. Contohnya biar gak bad mood nih, lihat sesuatu yang menjemukan, macet di jalan contohnya. Macet. Kalau kita bad mood pas lagi liburan, lakuin aja yang hal-hal positif. Sama kalau seperti hobi saya kan hari kalau saya lagi sedih atau gimana pasti saya nari. Bagus, kamu punya ide-ide yang bagus untuk dirimu sendiri. Oke, kita bahas masalah yang tren saat ini nih. Tren, yang paling tren. Menurutmu tempat liburan mana yang sedang populer nih saat ini? Ya, misalnya yang sekarang lagi trending nih. Yang lagi trending sekarang. Lagi trending di sosmed sekarang nih yang suka nih diviralin ke sini. Itu menurut kamu bagaimana itu? Ya, Apakah benar kita bisa tiba-tiba kamu lihat di sosmed, kita pasti ke sana dong, kita layak harus ke sana. Itu enggak? iya, sering lihat di TikTok itu sering lewat pantai-pantai gitu sih, lebih ke pantai. Terus di sana juga pantai gitu, pantai mana gitu. Tapi lebih sering ke pantai Kelan. Pantai Kelan, iya karena banyak makanan di sana ya. Oke, kalau kamu gimana? Kalau aku lebih yang sering lewat di tren TikTok tuh Kintamani sama Bandung. Ya hot springnya ya. Pasti. Itu apalagi Danau Buyan itu yang paling utama. Jadi kamu selalu melihat trending di sosial media itu dan kamu juga menginginkan itu juga. Kalau kamu, menurut kamu bagaimana, Jenny? Menurut Jenny yang lagi tren di sosial media sekarang itu Denpasar Festival. Menurut kamu yang layak dikunjungin. Iya. Padahal sekarang lagi ada, tetapi kamu liburan di Ubud. Iya. Gimana dong? Sayang banget. Sayang banget, tapi masih bisa. Ya, tahun kita depan selalu masih ada dapat itu semuanya.
Jadi menurut kamu yang layak dikunjungi selain di sosmed itu dan yang trending sekarang ya itu ya, yang Iya. sekarang misalkan lagi sekarang ada ini berarti ini gitu ya. Mhm. Oke, kalau Darmayu gimana menurut Darmayu? Ini sih udah nggak tren sekarang doang, itu udah trennya waktu dulu gitu loh. Ah, Udah viral waktu dulu. Ini yang sering FYP di sosmed TikTokmu. saya ke Gunung Bromo itu Gunung mendaki. Bromo, aduh, aku Ya, selain mau. seru juga nambah pengalaman. Oh iya, kamu senang alam ya. Oke, kita kembali lagi nih ke Suci nih. Wah, ini pertanyaannya agak sedikit ya. Gimana tentang menurutmu pendapatmu tentang staycation? Staycation. Staycation dan workcation. Menurutku lumayan seru, ada sedikit capeknya juga, tapi Yang mana nih? Staycation yang atau yang staycation-nya ya workation? menikmati, yang Ah ya, workation-nya itu ya ada sedikit capeknya, tapi ada sedikit menikmatinya juga. kalau kamu nikmati itu ya, Iya, walaupun walaupun ada capeknya, tapi capeknya. kita harus tetap menikmati itu. Oh gitu. Jadi itu kamu dapatin itu semua ya. Ya, Nah, berarti kamu kalau liburan lebih senang di tempat yang ramai atau yang terpencil atau sesuatu yang tidak perlu banyak-banyak orang? lebih yang terpencil sama yang sepi gitu sih, biar bisa gitu Wow, di kemah dong. tenang, tapi nggak terlalu sepi juga. Ah gitu. Ya, biar kita bisa menikmati apa yang kita lihat, bukan menikmati yang orang kita Oh lihat. iya, benar sekali. Kalau Nika apa nih? Yang lagi tren sekarang kan staycation sama workcation. Kamu ada tahu kan perbedaan itu dan bagaimana menurutmu itu? Staycation dan workation. Staycation sih. Staycation. Jadi kalau staycation tuh kamu di mana kamu di tempat itu kamu selalu menikmati ya. Iya. Dan kamu selalu memilih liburan di tempat yang mana nih? Seneng rame? Sepi sih. Tapi Kamu nggak terlalu juga sepi. sepi? Ya, tapi nggak terlalu sepi. Sepi sendiri. Karena kalau suasana sepi itu kita kasih ada. Ya, Iya sih. Berarti kamu suka orang yang merenungi, suka menikmati. Nah, bagaimana dengan Jenny? Tentang ceritain sedikit tentang tren sekarang staycation dan workation. Staycation itu kan liburan gitu ya, liburan. Jadi lebih santai, lebih menikmati. Ya, Kalau workation itu liburan sambil kerja. Jadi kita nah, tuh kayak ya tetap fokus kerja kayak tapi liburan. kakak. Jadi menurut kamu tren itu apa yang kamu akan pilih di antara dua itu? Staycation tentunya. Staycation. Ya iya Biar dong. fokus santai aja. Yes, santai, nggak perlu bekerja dan sambil liburan. Anggap dah liburan. Tetapi kamu bilang kamu liburan, kamu lebih suka di mana? Di tempat yang ramai atau sepi? Untuk Jenny pribadi sukanya di tempat yang gak ramai tapi nggak sepi juga. Jadi 50-50 Fleksibel lah. ya. Iya. Fleksibel, bisa ramai, bisa sepi, tapi kamu bisa menikmati. Ya, ya tipe-tipe seperti itu kakak suka juga sih. Nggak ribut jadinya. Kalau Dharma Ayu gimana nih tentang staycation dan workation? staycation suka, soalnya lebih enjoy gitu. Staycation lebih enjoy. Iya. Pasti dong nggak Iya. mikir kerja. Gitu loh. Ya. Nah, kalau yang liburan tuh, gimana kamu bisa menikmati tempat liburan? Kamu seneng di tempat rame atau sepi? Atau mungkin kamu lebih suka liburan dengan hal-hal yang berbau kesenian mungkin? Lebih suka ke rame, tapi itu ramenya itu kayak keluarga besar gitu, yang ada yang kita kenal gitu. Ada apa? Yang orang-orang yang kita kenal rame. Oh, berarti kayak gini nih, kita liburan sama-sama, camping, ke Kintamani, jalan-jalan gitu ya. Kecampuhan mungkin kemana. Iya sih, bagus juga untuk itu. Kakak juga seneng untuk itu. Dan kan nggak ada yang nanya sama kakak ya, vacation dan workation. Nah, kalau kakak kan di workation ya, berarti ya workation. Apa namanya? Ya, maaf, karena habis itu jadi agak terlilit. Coba
Sekarang berarti ke Suci dong, aktivitas favorit liburan di pantai, mendaki, menjelajah alam. Kamu lebih suka dan lebih unik di mana menurutmu? Lebih suka pantai. Pantai. Iya, Pantai. pantai apalagi ada sunsetnya. Apalagi kalau sama Ah, sama siapa nih? Coba dong. sama siapa aja. Oh gitu, Sama oke. orang yang kita sayang, keluarga, teman, pacar, sahabat semua. Nah, itu loh yang jelas. Sama siapa gitu kan. Kepo dong, kepo. Kalau Iya sendiri deh. juga senang, tenang, tapi kalau rame juga, kalau pantainya rame juga enggak sih. Terus kamu gimana cara mengabadikan itu? Wah, aku pernah ke sini. Momen-momen liburanmu itu kamu abadikan di mana? Di sosmed, Ya, di HP. biasanya hanya di HP atau ada sosmed lain, Facebook, Ya, YouTube, dan Facebook. lain-lain. Lebih ke Facebook. Kamu enggak, menurut kamu Kalau aku pantai sih. pantai paling unik ya menurutmu? Iya, paling Terus apa yang kamu lakukan di sana? Mengabadikannya bagaimana? mengabdikannya lewat sosmed. Sosmed juga, Iya, Facebook juga tapi mesti. Instagram. Terus Instagram. bersama siapa menurutmu paling Sama asik? sama temen. Oh, sama teman. Teman yang mana nih? Cewek dan Cowok? cewek. Oh, cewek. Oh, maaf, aku dengannya cowok tuh. Soalnya kalau ada cowok kan rame dikit gitu. Kalau jadi gimana nih? Mengabadikan momen-momen liburanmu itu kamu lebih suka yang bagaimana? Dan kamu lebih asik liburan dengan siapa gitu? Untuk liburan dengan siapa lebih asik sama kakak sendiri. Kak? Kakak kandung. Oh, GR Sama kali. kakak Oh, kandung. kamu lebih nyaman dengan kakakmu liburan ya? Iya. Itu menurut kamu liburan yang paling unik. Yang paling unik di Yang sejarah kamu menikmati liburanmu itu menurut kamu itu paling unik atau kamu lebih nyaman? lebih nyaman sih. Dan kamu selalu bisa mengabadikan itu momen-momen liburanmu itu sama kakak kamu di mana? Jenny lebih sering di bukit. Di Iya, gunung, di bukit, di tempat-tempat dingin. tempat-tempat dingin. Oh, biar nggak panas hatinya. Menyala. Darmayu gimana nih, Darmayu? Kalau liburan unik yang kamu kunjungin, kamu mendapatkan liburan tempat unik yang kamu kunjungin, dan kamu ingin mengabadikannya secara permanen lah, biar kamu nanti di kemudian hari kamu biar gak kehilangan itu. Posting di Facebook. Posting, semua Itu, sosmed ya. iya. Nah, terus kamu mengabadikannya gimana nih? Contoh unik dan spesial yang menurut kamu yang bisa kamu abadikan gitu, momen-momen itu. Kayak foto bersama. Foto bersama. Kayak ini di videoin. Kayak kita gini sekarang Iya. ya, serius tapi santai, tapi ada sedikit apa namanya ketawanya. Pokoknya kamu orangnya praktis, fleksibel, mengikuti yang ada. Iya. Saat kita bersama, kita nikmati bersama. Saat sepi, jadi kamu juga ikut sepi. Terus, sendiri aja deh, gitu. Iya sih, ini kan liburan itu kan salah satu dari relaksasi dan refleksi. Menurut kamu, ini adalah liburan yang berarti sama kamu ini membuat kamu bahagia, membuat kamu relaksasi ya, relax. Untuk Suci bagaimana? Relax, relax, santai, relaksasi. Relaksasi itu ada seperti ya kamu menenangkan diri dengan melepaskan semua beban apa yang kamu beratkan dalam sekolahmu, kehidupan sehari-harianmu yang membuat kamu jenuh, jemu. Terus kamu bisa nggak melepaskan itu dari saat kamu liburan? Bisa. Nah,
Gimana caranya? Tip dong, tip. Caranya itu ya menikmati di mana tempat kita liburan. Hmm. Contohnya misalnya kalau di gunung itu kita nikmati dan lupakan itu sejenak apa yang kita buat kita stres. Lupakan itu. Dan itu mempengaruhi kehidupan kamu waktu kamu nih habis liburan terus pulang ke rumah. Itu kamu jadinya ada nggak mempengaruhi kehidupanmu sehari-hari? Misalkan nih aku habis liburan nih di Kintamani dan kamu melihat sesuatu dan kamu mendapatkan pelajaran dari sesuatu itu dan kamu bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Belum sih. Belum bisa seperti itu. Karena kamu menikmati, sangat menikmati. Jadi kamu penikmat liburan gitu ya. Iya. Kalau Nike gimana Nike? Apa arti liburan buat kamu? Arti liburan buat aku yang Yang semangat gitu loh. ngebuang unek-unek yang ada sih. Sama siapa nih? Contohnya kayak keluarga, Hmm. sama sekolah sih. Hmm. Gak menangis lagi Sa. Ah, boleh menangis kok boleh tertawa. Ini kan namanya kita ngobrol-ngobrol. Misalkan aku liburan, tapi liburan itu membuat aku sedih karena mengingatkan sesuatu. Nah, berarti liburan yang kamu bawa ini terbawa dalam kehidupan kamu, dalam keseharian kamu. Makanya arti liburan buat kamu itu sangat penting. Karena itu merelaksasi otak kita, merelaksasi mata kita, penciuman kita, indera kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut kamu bagaimana? Adakah hal yang kamu rindukan? Contohnya, Suka iri aja sih ngeliat orang-orang itu bisa kayak anak sebesar aku dan sekecil apapun masih bisa berkomunikasi baik dengan keluarga. itu kamu merindukan itu atau kamu selalu mengingat itu dan terbawa dalam kehidupan kamu sehari-hari? Ke bawah dalam kehidupan sehari. Itu kamu harus menikmati. Karena apapun arti dari sebuah liburan itu membuat kita itu seperti perenungan. Namanya juga relaksasi. Ada hal tiba-tiba kita menangis saat kita liburan, kita melihat apa dan kita jadinya terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Ada seperti itu. Itulah arti liburan. Arti dari sebuah liburan itu merelaksasi otak, indera kita. Hati, mata, hidung, mulut, telinga. Indra. Jadi membuat kamu terbawa ke kehidupan keseharian kamu. Ya, nggak masalah. Kamu harus mengeluarkan air mata kamu karena salah satu indera kita tuh harus mengeluarkan air mata juga. Dengan kamu mengeluarkan air mata, kamu berarti menikmati setiap arti liburanmu. Ada yang kamu mau bicarain lagi mungkin, curhat mungkin. Oh, nggak mau nangis. Oh, aku hebat ya bikin nangis orang. Kalian selalu bikin nangis kakak, tapi belum waktunya. Not just. Oke. Jadi biasanya kalau habis pulang dari liburan, kamu masuk ke kasur, kamu nangis dong di bantal enggak? Ya enggak. Tapi sesudah kamu liburan, kamu pasti menikmati itu ya. Banyak sih yang kayak kalau udah bisa liburan tuh kita pasti bakal merenung di kamar. Oh iya, kita liburan itu Berarti lebih ke menikmatinya. Kita pasti bakal berpikir nanti. Dan kita juga berpikir kita bakal ngulangin hal yang sama lagi. Dan kita bakal melakukan hal yang sama lagi. Bagus, berarti kamu tipe yang sensitif. Sensitif terhadap apapun. Dari segala indera yang kamu punya. Dari mata, hidung, mulut, pendengaran. Jadi arti liburan buat kamu itu, selain dari kamu merelaksasi semua itu, kamu terbawa dalam kehidupan sehari-hari dan itu membuat kamu menjadi pelajaran dan pengalaman. Itu bagus. Karena dari situ kamu mendapatkan pelajaran yang tidak kamu dapatkan di sekolah. Itu namanya pengalaman. Iya. Oke, lanjut ke Jenny.
arti liburan. Arti liburan untuk Jenny itu Ya, tentunya orang-orang nyari liburan tuh kan biar bisa santai-santai, relax, relax, belanja, iya, shopping, harus cuci mata. santai liburan, merilekskan diri, meliburkan diri dari segala hal yang melelahkan gitu. Bagus. Dan itu ada nggak liburan yang suatu hari nih kamu liburan di mana kamu liburan dan itu terbawa nggak dalam kehidupan kamu sehari-hari? Ada mungkin satu liburan yang kamu bawa dalam kehidupan sehari-hari seperti Nike. Setelah liburan dia merenungi dan dia mengingat liburan itu dan dia akhirnya jadinya masuk dong ke hati, gitu rasanya. Setelah liburan, Jenny merasa lebih bisa tenang menghadapi sesuatu karena saat liburan itu Jenny punya waktu sendiri untuk Merenungi, merenungi santai. apa yang salah sama diri kita, apa yang seharusnya kita lakukan, kayak gitu. Itu namanya relaksasi otak kita. Kita harus bisa menghibur diri kita sendiri dari segala apapun. Itu arti dari kita menikmati liburan. Buang semua apapun. Buang semua pikiran sekolah. Buang semua pikiran apapun. Dan kamu mendapatkan makna dari liburan itu kamu bawa ke kehidupan sehari-hari itu saat kamu bilang kamu liburan yang di mana nih? Tadi alam. Nah, kamu bisa merenungi itu mencari apa namanya introspeksi diri. Nah, bagus. Kamu berarti tipe-tipe orang yang suka membenahi dirimu. Bagus. Untuk kedepannya kamu pasti akan menjadi inner beauty kalau seperti itu. Karena kamu akan mengetahui kesalahan apa sih, Iya, kenikmatan apa sih yang aku dapat gitu kan. iya. Nah, kalau Dharma Ayu gimana dong? Liburanku disuruh latihan, Kak. latihan mulu gitu. Ya nggak apa-apa, itu kan juga kita harus senang. Jadi arti liburan itu lupa. Ya, arti liburan buat kamu. Arti liburan buat kamu itu apa? Misalkan, oh aku berlibur itu aku harus diam dan menikmati apa yang aku lihat misalkan. Ya kayak gitu juga, kita juga bisa melupakan hal yang bikin sakit hati dari sebelumnya. Kamu lagi sakit hati Bukan sama sakit cowok hati ya? sama Oh bukan enggak. sama cowok. Oh lagi salah lagi kakak. Kayak tentang keluarga kan punya jadi masalah pribadi. Pasti Ya, ada masalah kayak tentang sekolah atau kayak apa yang bikin sakit hati. Itu kita bisa hilangkan dari oke. Ya, seperti yang kakak tadi bilang bahwa kamu adalah tipe orang yang fleksibel. Iya. Jadi saat kamu liburan, kamu bisa melupakan semua hal. Iya. Semua hal tentang kamu jenuh nih di rumah nih ketemunya bapak ibu terus saat kamu liburan kamu menikmati. Jadi liburan ini membawa kamu ke arah yang ke kehidupan sehari-hari ini akhirnya merubah dari Iya. semua yang kamu lakukan dan kamu lebih fresh gitu. Iya. Ada perenungan yang lain mungkin? Nggak ada? Tunggu. Ada mungkin tipnya? Tip-tip lain buat teman-teman kalau liburan tuh lo jangan cengeng, jangan bad mood gitu misalkan. Kita enjoyin aja, kita kayak liburan. Ya kayak tadi joget-joget sambil denger musik, aduh ya kan. DJ-DJ-an yang orang apa tadi kita tuh nah, apa namanya nggak dengar dong deketin apa itu tadi Pun kita oh DJ-DJ-an ya kan gini. Jadi kakak akan komen sedikit untuk liburan ya. Setiap kali kita mempunyai liburan dan kita menikmati itu salah satu relaksasi dari otak kita, dari semua indera kita. Baik dari kepala, mata, dan sampai kaki. Jadi wajibnya kalian menikmati liburan itu seperti itu. Relaksasi diri, menghibur diri dari sakit hati. Sakit hati sama siapa? Ada dong, ayo. Ah, kamu pasti sakit hati karena apa tuh?
karena keluarga. Oke, masing-masing kita semua tuh punya masalah Iya. sendiri-sendiri. Dan kadang-kadang kita jemu dengan apa sih yang kita lihat. Kita sekolah nih udah berpikir keras untuk sekolah. Terus, itu yang paling berbahaya nih. Kayaknya mau tak lempar nih gitu ya. Udah capek nih di sekolah salah-salah bikin kesalahan pelajaran. Sampai di rumah si bapak ngomel-ngomel. Si mama belum nyiapin makan siang. Bosen. Mau pergi kemana nggak bisa, mau lari kemana nggak bisa, itu bikin kalian bosen. Nah seperti itu kalau menurut Suci, apa yang kamu lakukan kalau lagi kayak gitu? Pernah ngalamin nggak? Pasti pernah dong. Pernah dong. Pergi gitu. Pergi kemana aja asal muter-muter asalkan pergi. Cari cilok gitu ya? Ya. Walaupun misalnya nih emang lagi benar-benar kesel, bad mood di kamar, terus emang lagi ada masalah sama keluarga, walaupun nggak bawa uang sepeser pun, Pokoknya pergi, jalan kaki, asal ada buang bensin, energi negatif. asal ada bensin, nggak ada bensin jalan. Pokoknya harus jalan. Bagus. Ya, jalan kaki jadi. Iya. Kalau Nike lagi bad mood nih, capek dengan semuanya, gitu. Lebih diam di kamar. Lebih diam di kamar. Iya, karena seperti yang kakak tadi bilang, kamu sensitif. Aku kan tipe orang kan nggak suka keramaian ya. Jadi aku kayak lebih menung di kamar dan nangis senangis jadi-jadinya semuanya. Jadi kalau capek tinggal tidur aja. Oh gitu. Nangis jadi-jadinya karena nggak punya cowok. Coba kalau punya cowok video call, sayang nggak gitu. Kirain gitu. Kadang kan nyari teman cerita juga. Iya. Tapi kalau cerita sama cewek itu nggak asik loh. Nggak ada kata sayang. Ya memang nggak apa-apa nggak ada kata sayang. Yang penting kan teman udah mau mendengarkan kita, cerita kita. tempat kita curhat. Iya. Lebih ke gini sama cowok. Cowok lebih bisa menjaga rahasia kita. Dia lebih dibanding cewek. Ya, kalau menurut Jenny saat bad mood seperti itu tuh kayak tadi itu, kayak Jenny tadi itu. Kalau Jenny pribadi itu, Jenny bakal ngurung diri terus tidur. Nah, itu tindakan yang bagus. Gak usah denger orang bapak ibu marah-marah. Kita sudah capek sekolah, kita sudah baca buku sampai capek. Iya, itu dah kita punya makna liburan dari kita, dari semua yang kita alami, dari refreshing, relaksasi, refleksi. Itu kalian bisa membedakan antara refleksi dan relaksasi. Dan liburan itu adalah salah satu tempat di mana kita bisa introspeksi diri. Ya. Di mana kita bisa bukan untuk memperbaiki tetapi merenungi apa yang kamu dapat dari liburan itu. Makanya kalau kita liburan, buat hatimu menyenangkan. Lakukan hal-hal yang menyenangkan hatimu. Misalkan kita pergi ke Ubud nih. Udah jalan-jalan ke market. Gak usah beli gak apa-apa, tinggal tunjuk aja. Awas kamu kubeli kok nanti kamu. Kan gitu bisa. Asal gak kebeli orang dulu loh. Orang tinggal tunjuk aja. Ayo Jen kita pergi ke Ubud. Kita pilih-pilih. Oke kak. Tapi boleh kan nunjuk? Boleh. Kamu tunjuk apa aja boleh. Tunjuk aja loh ya. Kita gak beli ya. Itu satu contoh bagaimana kita menikmati liburan nih. Nongkrong. Ya kan? Kayak kita sekarang kumpul liburan di sini menikmati semua ini. Dan menurut kakak kalian baik sekali hal sekolah karena kalian habis semester dan sudah menerima nilai baik semuanya dan kita sedang persiapan untuk tanggal Oke. Nanti kita ketemu lagi kita seperti ini ngobrol ngopi di tempat lain lagi ya. Mungkin bisa juga kadang-kadang kita ngobrol di kasur. Kan namanya curhat. Bisa aja kita ngobrol. Atau mau masa di kopi terus. Kopinya kakak aja dulu sampai belum keminum. Sudah dingin. Sedingin hatimu.
Sulit kasusnya. Oke deh, kita sapa deh sekarang. Yang apa? Wih, tunggu. Kita tutup dulu dong. Oke lah, kakak senang kita bisa berkumpul liburan sama-sama dan kita akan tutup semua ini. Kita akan cari makan malam atau kembali jalan-jalan atau apalah itu. Tapi kakak mendapatkan apa arti liburan buat kalian. Karena liburan itu juga penting untuk relaksasi dan refleksi otak kita yang akan menjadi satu dalam kehidupan kalian sehari-hari, di mana kalian harus belajar ngelis, ya. Oh, aku punya schedule akan ke sini, aku punya jadwal ini, aku mau punya budget begini. Ini di list semuanya, itu penting, ya. Oke, jadi kita akan tutup ini dengan 1, 2, 3. We listen and we don't judge. Dadah, makasih.